Pada kesempatan ini yang akan Bapak jelaskan yaitu mengenai contoh soal yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Nomor 1 ya, langsung saja. Situ ada contoh soal, Pak Soleh akan mengunjungi saudaranya yang ada di Bandung. Jarak antara rumah Pak Soleh ke Bandung adalah 150 km. Pak Soleh melakukan perjalanan sampai tiba di tempat tujuan selama 5 jam. Berapa kecepatan kendaraan Pak Soleh? Seperti yang sudah Bapak berikan ya rumus-rumusnya. Waktu mungkin 2 minggu kemarin ya kurang lebih. Tanggal 1 Oktober. Nah, ini cara jawabnya begini ya. Yang pertama itu kita harus cari dulu apa yang diketahui. Dik ya. Dik itu artinya yang diketahui. Di situ yang ada adalah jarak antara rumah Pak Soleh ke Bandung adalah 150 km. Maka yang diketahui adalah jarak. Maka jarak itu disimbolkan dengan S ya. Jarak itu disimbolkan dengan S. Maka kita tulis saja S sama dengan 150 km km. Ya, diketahuinya. Selanjutnya, apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah waktu ya. Waktu, nah ini 5 jam ya. Berarti waktu itu dilambangkan dengan T. T sama dengan 5 jam. Nah, seperti itu. Tidak diketahui lagi ya. Ini T-nya T kecil ya. T kecil. Nah, sudah ya, segini cukup. Kalau setelah ditulis yang diketahuinya, maka apa yang ditanyakan dit, nah, artinya dit itu ditanyakan. Jadi disingkat saja ya. Tanda tanya. Yang ditanyakan ternyata kecepatan. Ya, kecepatan lambangnya adalah V atau disimbolkan dengan V. Nah, rumusnya V itu seperti kemarin yang sudah ketahui rumusnya. Sudah ditulis V. V-nya itu V kecil ya. V kecil. V sama dengan V sama dengan S per T ya ini. Maka kita tentukan nilai S-nya. S-nya berapa? Sudah diketahui tadi S-nya yaitu 50. Ya, S-nya 150 maksudnya. Kita ketik saja 150 atau tulis. Nah, T-nya berapa? T-nya yaitu 5 per 5. Jadi 150 per 5. Ini harus lurus ya. Nah, sama dengannya kita luruskan dengan sama dengan yang atas. Nah, seperti ini. Nah, kita tulis lagi 150 per 5 itu sama dengan 150 dibagi 5. Sama dengan 30. Nah, maka 30 ini berarti jadi kecepatan kendaraan tersebut adalah 30 km. Kilometer pakai per jam. Kenapa pakai per jam? Karena ya, berarti kan di sininya ya, ini satuannya kilometer nih yang jarak, yang waktu jam, maka di sini tulis kilometer per jam. Dan beda lagi kalau di sininya misalnya meter atau menit, jadi meter per menit ya, kalau seperti itu. Jadi kecepatannya seperti ini. Jadi
kecepatan kendaraan tersebut adalah 30 km per jam, atau kecepatan kendaraan Pak Soleh, ya bisa diganti dengan sesuai dengan ininya jadinya. Nah, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, kecepatan kendaraan Pak Soleh adalah 30 km per jam. Nah, ini ya, ini hasil akhirnya. Sekarang contoh nomor 2. Ayah berangkat dari rumah dengan sepeda motor mulai pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Jarak yang ayah tempuh adalah 90 km atau kilometer. Hitunglah A. Berapa lama perjalanan ayah? B. Pukul berapa ayah tiba di tempat tujuan? Nah, di sini ada 2 pertanyaan ya. Sebetulnya ini satu pertanyaan ya. Yang B saja, pukul berapa ayah tiba di tempat tujuan. Tapi supaya lebih rinci dan supaya mengerti, jadi di 2 pertanyaan kan. Yang pertama adalah A. Kita mulai dulu jawaban yang A. Berapa lama perjalanan ayah? Maka kita tentukan dulu dik ya, artinya diketahui. Jadi yang ada itu adalah kecepatan rata-rata, berarti kecepatan rata-rata adalah V sama dengan 30 km per jam. Yang ada lagi adalah jarak, yaitu S sama dengan 90 km. Selanjutnya ada lagi waktu ya. Waktunya ini dalam bentuk jam, yaitu mulai pukul 7. Nah, setelah ini lalu yang A ya, pertanyaan yang A. Pukul berapa atau berapa lama perjalanan ayah? Maka caranya yaitu dengan berpakai rumus ya, yang kemarin sudah pernah ditulis. Tanyanya ada berapa lama, kalau waktu kan T ya, dilambangkan dengan T. T kecil. T sama dengan rumusnya yaitu T sama dengan S per V yang kemarin sudah pernah ditulis rumusnya. S per V. Terus kemudian S-nya kita ganti dengan angka, yaitu 90. Per V-nya dengan angka yaitu 30. Kemudian sama dengan 90 dibagi 30 adalah 3. Nah, jadi sudah ketahuan, berarti lama perjalanan ayah adalah 3 jam. Dan inilah hasil akhirnya. Untuk pertanyaan yang B, kita tambahkan saja ya. Mulai kan pukul 07.30. Nah, 07 pas ya. 07 tepat. Ditambah dengan 3 jam. Ditambah 3 jam. Maka 3 jam itu
Sama saja dengan seperti ini. Hasilnya adalah pukul 10. Jadi ayah tiba di tempat tujuan adalah pukul 10. Dan inilah hasil akhirnya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Seorang pengendara mengendarai mobilnya dengan kecepatan 65 km per jam dalam waktu 5 jam. Berapa jarak yang dapat ditempuh oleh pengendara tersebut? Nah, di sini kita tentukan dulu diknya ya, seperti biasa diketahui yang ada adalah kecepatan ya, yang ada adalah kecepatan yaitu 65 km per jam atau V singkatnya dalam waktu 5 jam yaitu ya, T ya lambangnya. Berarti yang ditanyakan adalah pastinya S ya. S itu adalah jarak. Maka rumusnya S sama dengan V dikali T atau T kali V boleh dibalikan sama dengan V nya 65 dikali T nya 5 sama dengan 325 kilometer. Jadi jarak yang dapat ditempuh oleh pengendara tersebut adalah 325 km. Jadi inilah hasil akhirnya. Ngajak Kaluweng Jarambah. Bagaimana Bapak Dadan? Semangat.